Dia hanyalah seorang pria biasa, tetapi setelah dipindahkan ke dunia paralel, ia menjadi ahli bela diri terkuat dengan bantuan kemampuan cheat peningkat level. Cerita dimulai saat dewa perang kuno kembali hidup dalam tubuh seorang pria berusia 28 tahun bernama Fang Ping yang tiba-tiba dikirim ke masa lalu 10 tahun sebelumnya, ke sebuah dunia paralel di mana seni bela diri adalah segalanya. Saat membuka matanya, ia menemukan dirinya melayang seperti hantu di tengah pertempuran epik antara dua ahli bela diri tingkat Grandmaster bernama Tai dan Lie. Tai melepaskan aura ungunya dan menghantam Lee langsung ke gunung dengan teknik bela diri yang sangat kuat. Setelah itu, ia mulai merayakan kemenangannya. Tetapi Lie menunjukkan siapa bosnya dengan mengungkapkan teknik rahasianya yang disebut Heavenly Horse Masterpiece dan berhasil menghancurkan total Grandmaster lainnya. Setelah itu, Fang Ping menemukan dirinya duduk di bangku kelas dan tubuhnya penuh keringat seolah baru bangun dari mimpi buruk. Ia menoleh ke sekeliling, masih berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Guru mengumumkan bahwa pendaftaran ujian seni bela diri akan dimulai besok, lalu keluar dari kelas. Ia memperhatikan teman-teman sekelasnya, Yang Jian dan Chen Pan, dan terus menatap mereka. Keduanya menatap balik dan bertanya kenapa ia menatap seperti itu. Namun, sebelum bisa menjawab, seorang teman kelas lainnya muncul membawa video. Dalam video tersebut, seorang pria bernama Li Dali, seorang prajurit peringkat ketiga, membual tentang mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke zona pertempuran pejuang tingkat 8. Ia mengatakan kepada penonton untuk mengingat namanya jika ia mati, hanya demi menunjukkan tempat itu. Fang melihat medan pertempuran dan menyadari bahwa itu adalah tempat yang persis sama dengan yang ia lihat saat dua Grandmaster bertarung. Masih bingung tentang apa yang terjadi pada dunia ini dan dari mana semua hal tentang seni bela diri ini berasal, ia bergegas ke warnet dan mulai mencari informasi di internet. Ia segera mengetahui bahwa ini adalah dunia paralel di mana para ahli bela diri menguasai segalanya. Dan ujian seni bela diri tampaknya menjadi titik balik besar dalam kehidupan seseorang di sini. Ia keluar dari warnet setelah mengetahui bahwa biaya pendaftaran sekitar 10.000 dan pil vitalitas yang dibutuhkan harganya hampir 30.000. Dalam perjalanan, ia melihat poster buronan seorang ahli bela diri peringkat kedua dan langsung menuju rumahnya di Jingu Garden. Ia merasakan gelombang nostalgia hanya dengan melihat tempat itu dan bahkan menemukan kunci di sakunya. Saat melangkah masuk, adik perempuannya berlari mendekat dan menuntut agar ia mengembalikan uang yang ia pinjam. Fang mencubit pipinya dan si adik langsung lari mengadu ke ibu mereka. Fang kemudian melihat ayahnya masuk ke rumah dan tersenyum melihat keluarganya. Saat makan malam, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin mengikuti ujian seni bela diri. Ayahnya bangkit dari meja dan kembali dengan amplop penuh uang, memberitahunya betapa seriusnya pilihan ini. Malam itu, Fang diam-diam mendengarkan orang tuanya saat mereka mencuci piring. Saat ibunya menyebut bahwa tabungan mereka hanya sekitar 50.000, ayahnya berkata ia akan meminjam beberapa pil penambah darah dari pabrik karena ia tidak ingin menghalangi anaknya. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman Fang panik setelah tahu ia mendaftar ujian seni bela diri, menganggapnya sebagai keputusan konyol. Guru mereka masuk ke kelas dan mengumumkan bahwa Wang Jinyang dari sekolah mereka yang sekarang sudah menjadi ahli bela diri sejati akan mengunjungi sekolah. Ini langsung membangkitkan semangat seluruh kelas. Saat itu juga, profesor meminta Pang Wu dan Yang untuk pergi ke stasiun menjemput senior mereka. Kemudian hari itu, saat Pang berbaring di tempat tidur memeriksa kriteria masuk ujian yang akan datang, setetes air bau jatuh ke tubuhnya dan ia menyadari kamar mandi lantai atas bocor lagi. Saat itu juga, ibunya memanggil dan memintanya mengecek pil vitalitas yang dibawa ayahnya. Pang segera bangkit dan memeriksanya. Begitu ia memegang salah satu pil, perasaan aneh menyelimutinya dan ia menemukan dirinya di tempat asing. Sebuah panel layar muncul menampilkan sesuatu yang disebut nilai seni bela diri. Ia kembali ke dunia nyata dan mulai bertanya-tanya apakah itu hanya halusinasi. Karena penasaran, ia mengambil pil kedua dan mendarat di tempat aneh yang sama. Kali ini ia yakin itu bukan mimpi, melainkan sesuatu yang disebabkan oleh pil kunci darah. Ia menyadari dirinya berdiri di atas sebuah patung dan melihat panel sistem, bingung dengan isinya. Setelah menyentuh pil kedua, nilai seni bela diri yang ditampilkan tampak berlipat ganda. Mengira itu mungkin mewakili nilai pasar pil tersebut. Ia mengetuk angka pada baris kedua yang menunjukkan energi vital. Gelombang rasa sakit yang tajam menyerangnya saat nilai seni bela diri tiba-tiba mulai menurun. Fluktuasi mendadak dalam KI dan darah ini menarik perhatian seorang buronan yang tampaknya sedang menyandera seorang wanita. Pada saat yang sama, senior Wang menerima kabar bahwa penjahat itu baru saja masuk ke Kangshin. Dan begitu dia keluar dari sana, melacaknya akan menjadi mustahil. Senior Wang mengejek pemberi informasi karena terlalu cepat menakut-nakuti target dan menuntut 500.000 poin seni bela diri.
Cerita kembali ke Pang yang ototnya menegang, dan saat ia memeriksa poin seni bela dirinya, angkanya telah turun drastis menjadi 30.000, sementara energi vitalnya hanya naik 0,1, menunjukkan rasio konyol 100.000 banding 1. Ia berteriak frustasi, bertanya-tanya berapa banyak pil yang akan ia butuhkan dengan kecepatan seperti itu. Saat itu juga, adik perempuannya menerobos masuk ke kamar, berteriak padanya karena berteriak seperti orang gila. Fang terkesan karena pil itu tidak menghilang setelah digunakan dan memutuskan untuk menamai tempat aneh di dalam patung itu sebagai sistem. Keesokan harinya tiba, dan Fang berangkat ke stasiun bersama teman-teman sekelasnya untuk menyambut senior mereka. Saat senior Wang muncul, salah satu anak laki-laki bertanya mengapa ia tidak keluar melalui pintu utama, dan Wang dengan cepat menyembunyikan fakta bahwa ia telah membuntuti seorang buronan dan hanya mengklaim datang sedikit lebih awal dari jadwal. Saat Fang memperkenalkan dirinya, Wang merasakan lonjakan energi yang familiar di tubuhnya dan mengatakan kepada pria berjaket kuning yang terus membual bahwa kekuatannya sebanding dengan Fang. Teman-teman sekelasnya mulai curiga bahwa Fang telah meminum pil energi, namun Fang segera membuat alasan. Mereka menyarankan Wang naik bus, tapi akhirnya berjalan kaki bersamanya sesuai permintaannya. Sesampainya di sekolah, Wang memberikan pidato motivasi yang kuat dan membakar semangat kerumunan. Sebelum pergi saat matahari terbenam, ia memberikan nomor kontaknya kepada para junior yang menjemputnya, menyuruh mereka untuk menghubunginya jika mengalami kesulitan. Tepat saat senior Wang pergi, Fang tiba-tiba ingat bahwa langit-langit di kamarnya masih bocor. Jadi ia buru-buru mengurusnya. Ia mengetuk pintu tetangga yang tinggal di atas. Saat tidak ada yang menjawab, ia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti ketika mendengar suara kaca pecah. Ia segera kembali dan mulai memanggil Bibi Chen yang tinggal di sana. Saat Fang berteriak lagi, seorang pria membuka pintu dan memarahinya karena membuat keributan. Pria itu dengan tenang berkata bahwa Bibi Chen telah menyewakan tempat itu kepadanya untuk beberapa hari. Fang menyebutkan tentang kebocoran langit-langit yang berasal dari kamar mandi dan mengira penyewa baru mungkin tahu sesuatu. Pria itu menatapnya dengan saksama, mencoba memastikan apakah anak itu tahu siapa dirinya sebenarnya, lalu mengundangnya masuk agar situasi tetap tenang. Fang berjalan ke arah kamar mandi dan melihat perban yang berlumuran darah. Langsung menyadari bahwa ia telah bertemu dengan buronan yang dicari. Merasakan ada yang tidak beres, pria itu menawarkan untuk memanaskan air dan menyuruh Fang duduk. Buronan itu menyinggung soal hadiah buronan dan berhasil mengecoh Fang hingga tanpa sadar mengakui bahwa ia tahu siapa pria itu. Tapi sebelum situasinya memburuk, Fang berhasil mengirim pesan kepada senior Wang untuk meminta bantuan. Saat itu juga, Wang menelepon dan Fang mengangkatnya dengan panik. Tapi sebelum bisa bicara banyak, buronan itu membantingnya ke dinding. Fang babak belur dan kesulitan untuk bangkit kembali. Buronan itu menyadari bahwa kota ini sudah tidak aman lagi untuknya dan berniat menghapus semua jejak. Ia langsung mengincar kepala sang pahlawan. Namun saat itu juga, hal tak terduga terjadi. Fang berhasil memulihkan energinya dengan menukar poin melalui sistem. Ia menghindari beberapa serangan untuk memulihkan diri dalam pertarungan, tapi akhirnya kembali dibanting ke tanah. Saat buronan itu akan mengeluarkan jurus terkuatnya, senior Wang muncul dengan luar biasa dan menghajarnya hingga pingsan. Senior Wang memeriksa kondisi Fang, lalu menjelaskan latar belakang buronan itu. Saat itulah Fang tiba-tiba teringat akan Bibi Chen dan buru-buru menyelamatkannya. Setelah menyerahkan buronan kepada polisi, Wang mengacungkan jempol kepada Fang karena mampu bertahan melawan buronan yang ternyata bernama Huang Bin. Fang tahu sistemnya sangat berjasa dalam pertarungan itu, namun ia memutuskan untuk merahasiakannya. Wang memberikan barang-barang milik buronan itu kepada Fang, mengatakan bahwa mungkin ia akan membutuhkannya untuk breakthrough. Saat Fang bertanya apa kegunaan barang-barang itu, seniornya dengan senang hati menjelaskan bahwa pil darah itu membantu meningkatkan batas atas energi kai seseorang. Ada juga eliksir kai dan darah yang digunakan untuk menembus ke level berikutnya. Ia juga menyebutkan bahwa setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tahap kecil dan melanjutkan menjelaskan hal-hal penting lainnya. Saat itu juga, adik perempuan Fang muncul, meluapkan kemarahan karena tidak dijemput dari sekolah. Tapi begitu melihat Wang, wajahnya langsung berseri-seri dan ia melompat ke arahnya memohon tanda tangan. Setelah Fang kembali ke kamarnya, ia memeriksa barang-barang itu dan tiba-tiba masuk lagi ke dalam sistem, di mana nilai seni bela dirinya melonjak lebih dari 2 juta, menjelaskan mengapa reaksi tubuhnya kini terasa jauh lebih hebat. Tiba-tiba, sistem mulai bersinar dan Fang menyadari bahwa itu pasti peningkatan sistem. Saat ia hanya memikirkan untuk meningkatkan vitalitasnya, rasa sakit tajam melanda tubuhnya, dan ia menyadari bahwa menjadi lebih kuat kini semudah menjadi Goku. Keesokan harinya di sekolah, anak orang kaya mulai membual betapa sulitnya berjalan beberapa langkah ke pusat vitalitas, sampai orang tuanya membelikan mesin pengecek sendiri di rumah.
Ia lalu menyeret Fang ke rumahnya, ingin memastikan apakah yang dikatakan senior Wang benar. Anak kaya itu menyuruh Fang membangkitkan emosinya dan mencapai nilai puncaknya. Fang memberikan semua kemampuannya, mencapai nilai 113, yang tak bisa dipercaya oleh si anak kaya. Pahlawan kita yang malang akhirnya menghabiskan malam di sana hanya untuk meyakinkan anak itu bahwa ini semua nyata. Dan hari ujian pun tiba. Di pusat ujian, penguji memberikan pidato pembukaan tentang bagaimana seniman bela diri adalah kebanggaan dan masa depan bangsa, lalu menjelaskan peraturannya. Ia menegaskan bahwa siapapun yang mendapatkan nilai di atas 112 akan lulus, lalu menyuruh mereka mulai. Semua orang mulai berteriak sekuat tenaga, tapi saat yang lain mulai diam, Fang terus berteriak seperti anak kecil yang menolak berhenti, sampai ia seperti berubah menjadi karakter Dragon Ball Z. Kapsul ujiannya menyala merah terang dan sang penguji tampak terpana saat nilai 149 muncul. Nilai yang sama dengan yang diraih senior Wang tahun lalu. Bahkan si orang kaya pun terdiam, menyadari bahwa Fang telah memanipulasinya sepanjang malam. Setelah lulus ujian, Fang menelepon seniornya dan bertanya apakah ia bersedia berbagi informasi tentang universitas yang sebaiknya ia tuju. Senior Wang memintanya untuk bertemu di arena olahraga keesokan harinya pukul 2 siang. Malam itu, ketika ayah Fang melihat hasilnya, ia menangis haru karena bangga dengan sejauh apa putranya telah berkembang. Seluruh keluarga menjadi emosional, lalu cerita berlanjut ke hari berikutnya. Wang memberi selamat kepada Fang karena telah lulus ujian dan mengenalkannya pada putri gurunya Mini. Ia memintanya menunggu di samping dan mulai mengenang gurunya, Jin Kingman, yang pernah memasuki portal dengan penuh kesadaran bahwa portal itu akan tertutup di belakangnya. Namun demi umat manusia, ia tak punya pilihan. Sebelum pergi menyelamatkan seseorang bernama Shen Quan, sang guru menyerahkan kepemimpinan perkumpulan bela diri kepada Wang Jinyang. Wang mencoba taktik murahan agar sang guru tetap tinggal, dengan mengatakan dia akan menikahi putrinya jika guru itu tidak bertahan. Namun sang guru langsung menolaknya, menyebutnya tak tahu malu dan mengancam akan mematahkan kakinya karena gadis itu masih anak-anak. Kembali ke masa kini, Wang melancarkan serangan kejutan ke Fang sambil bercanda, menanyakan apakah dia puas dengan tubuhnya yang kurus itu. Kemudian dia kembali serius dan menjelaskan pilihan universitas terbaik, merekomendasikan 4 sekolah yang menurutnya paling cocok karena menyediakan semua kebutuhan untuk peningkatan kekuatan secara gratis. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Fang memilih sekolah kedua, yaitu Akademi Mo. Tak lama, hari keberangkatan pun tiba. Fang berpamitan dengan keluarganya dan adik perempuannya mulai menangis, memintanya memberitahu begitu dia menemukan calon istri. Saat kereta mulai melaju, sang adik berlari mengejar, menunjukkan betapa dia akan merindukan kakaknya. Sementara itu, Wang berjalan bersama putri gurunya, bertekad untuk menjadi lebih kuat agar suatu hari bisa menyelamatkan Fang. Setibanya di universitas, Fang langsung dikejutkan oleh penjaga gerbang berkepala gigi tajam yang mengeluarkan pedang besar dan memperingatkannya bahwa masuk ke Mo bukan berarti dia istimewa. Saat mencoba menebak tingkat kekuatan Fang, Fang membalas dengan senyuman dan bertanya apakah dia seorang senior. Pria berambut biru itu memperkenalkan dirinya sebagai Qin Pan King. Namun saat Fang menyebut dirinya dari Nanjing, ekspresi Qin berubah karena mengingat musuh bebuyutannya, Wang, dan menyuruh Fang untuk bersikap hormat kepada seniornya. Saat berjalan membawa sekantong penuh sumber daya, Qin mengutuk Wang dan bersumpah akan mengasah dirinya hingga bisa menghancurkan Universitas Guang dan Manning. Di resepsionis, Fang menunjukkan formulir pendaftarannya dan membuat petugas terkejut karena telah mencapai peringkat kedua dalam pengerasan tulang. Namun setelah tes cepat, diketahui dia telah mencapai peringkat ketiga hanya dalam 1 bulan, sesuatu yang baru pernah dicapai oleh satu siswa tahun kedua. Semua orang terkejut dan sang petugas segera menjelaskan prosedur dan meminta seniornya Zhao Yan untuk mendampingi Fang. Mereka dibawa ke area 1 dan sang petugas menjelaskan bahwa pemandangan yang indah itu sengaja dibuat untuk meningkatkan semangat mahasiswa saat pelatihan menjadi berat. Di asrama, Fang masuk ke kamarnya dan terkejut melihat ruang besar yang bisa ia gunakan sendiri. Saat mulai beristirahat, seorang pria pirang tampan dari seberang lorong, Pu Chengding, masuk dan duduk santai di sofanya. Dengan senyuman menawan, dia bertanya dari mana asal Fang. Ketika Fang menyebut Nanjing, sikap Pu langsung berubah dan bertanya apakah dia mengenal nama Wang. Pu bercerita bahwa Wang terus menembus batas dan telah mengalahkan petarung terbaik dari 8 universitas. Sambil minum minuman dingin, Fang membuat Pu terkejut saat mengetahui bahwa dia memiliki pengerasan tulang tingkat 3. Sikapnya pun berubah lagi, mengakui bahwa kekuatan mereka mungkin tak terlalu jauh jika bertarung sungguhan. Pu lalu mengingatkan Fang untuk tidak terlambat menghadiri pidato mentor mereka di lapangan 1, dan dengan senyuman nakal, memintanya untuk membuat debut yang spektakuler. Di lapangan,
Qin ditarik oleh seorang wanita untuk mencari mahasiswa baru berbakat. Fang tiba bersama sahabat barunya tepat saat jam menunjukkan pukul 3. Pintu baja tiba-tiba terbuka dan seorang pria anggun muncul memecah keramaian mahasiswa dan mengumumkan bahwa siapapun yang terlambat akan kehilangan setengah kredit yang diberikan saat masuk. Nilainya puluhan ribu poin seni bela diri karena berani datang terlambat. Kepala sekolah Akademi Mo menegaskan bahwa mereka harus belajar menaati setiap aturan dan bahwa hidup tidak akan penuh dengan bunga dan tawa bagi mereka yang ditakdirkan menjadi pejuang pelindung bangsa. Ia menegaskan bahwa bergabung dengan Mo bukanlah puncak, melainkan awal dari perlombaan neraka menuju dasar. Setelah itu, ia memanggil para instruktur yang masuk dengan gaya spektakuler dari langit satu persatu. Masing-masing lebih mengesankan dari yang sebelumnya. Saat semua terdiam terpana melihat kelima instruktur, mereka memperkenalkan diri dengan melepaskan aura kuat yang membuat sebagian besar mahasiswa terhempas. Melihat itu sebagai tantangan, Fang bangkit dan membalas dengan perkenalan penuh ledakan yang langsung menarik perhatian wanita garang yang menyimpan dendam terhadap keluarganya. Diam-diam bersumpah akan menyusahkan Fang. Saat itu juga, Fu ikut melompat ke depan tak mau kalah dan keduanya mulai bersaing gaya Jojo dengan berani menghadapi gelombang energi dahsyat yang menghantam mereka. Kepercayaan diri mereka yang tinggi mulai membuat Qin kesal. Pada saat itu, mantan kepala sekolah membuat kemunculan yang luar biasa, memancarkan energi hangat dari seorang master tubuh emas saat ia mendarat dengan aura puncak dan martabat yang sempurna. Fu langsung menyadari bahwa pria itu jelas seorang yang berani saat ia mulai berpidato tentang warisan Universitas Mo dan tentang perjuangan seorang pejuang. Ia melanjutkan tentang bagaimana para seniman bela diri masa kini kekurangan kejayaan seperti leluhur mereka, lalu menatap langit dengan pandangan dalam. Sementara semua orang diam-diam bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang ia ocehkan. Setelah itu, kepala sekolah dengan santai mengumumkan bahwa semua orang akan mendapatkan satu pil kai tingkat atas dan satu pil darah secara gratis, yang membuat kerumunan bersorak. Tepat setelah itu, ia menembakkan pengumuman lain, menyatakan bahwa kompetisi pelatihan mahasiswa baru akan dimulai dalam 20 menit, dan memerintahkan semua orang untuk segera menuju aula pelatihan. Fang panik saat ia menyadari bahwa semua mahasiswa baru, termasuk dirinya, kini menjadi rivalnya. Di aula pelatihan, Fang dan Fu terpana melihat ukurannya yang luar biasa besar saat instruktur mereka menjelaskan bahwa dari 9 lantai total, mahasiswa baru hanya diizinkan berada di lantai pertama. Masing-masing dirancang untuk menguji keterampilan yang berbeda. Yen mengatakan bahwa lantai tempat seorang siswa bertahan terakhir akan menentukan ke perguruan mana mereka akan ditempatkan. Dan siapapun yang masuk setelah 400 tempat terisi akan kehilangan lebih dari setengah kredit mereka. Semua orang dengan cepat menyadari bahwa kompetisi ini pada dasarnya adalah pertarungan bebas di mana semua mahasiswa baru saling melawan. Setelah instruktur menambahkan bahwa hanya senjata kayu yang diizinkan, Fang dan temannya berlari menuju pintu masuk. Di dalam, senjata diambil dan pertarungan mulai pecah di mana-mana. Tanpa membuang waktu, Fang mengucapkan selamat tinggal dan berkata pada Fu bahwa ia akan bertemu di lantai keempat. Ia langsung menuju tangga, menyingkirkan seorang pria yang mencoba menjatuhkannya, lalu melewati 3 pria culun berkeringat yang bahkan bisa dikalahkan anak perempuan kecil tanpa berkeringat. Melihat semua orang mengayunkan senjata mereka seperti orang bodoh, bahkan di lantai 2, Fang mulai bertanya-tanya apakah Wang salah tentang siswa kompetitif Mo. Sementara itu, seorang gadis berambut perak di tangga menendang lawannya seperti lalat yang mengganggu, tapi masih sempat menangkapnya saat jatuh, hanya untuk kemudian dikhianati oleh pria itu yang menjatuhkannya dari tangga. Teman-temannya menangkapnya tepat waktu dan segera memberi pelajaran pada pengecut itu. Di sisi lain, Fu berlari dengan kecepatan penuh ke arah 4 orang, seperti mesin pemotong rumput sampai 2 dari mereka berhasil memperlambatnya dengan pertarungan yang lumayan. Namun tiba-tiba, seorang pria gemuk mencengkeram kakinya seperti daging steak, memberi kesempatan temannya untuk memukul Fu secara curang dan mengakhiri rekor kemenangannya. Di luar ruang kendali, Qin mondar-mandir dengan marah hingga instruktur yang menyeramkan menangkapnya sedang berkeliaran. Ia segera mengeluarkan alasan bahwa ia butuh tanda tangan kepala sekolah, padahal sebenarnya ia ingin melihat siapa yang pertama kali mencapai lantai keempat di layar. Namun ternyata temannya sudah lebih dulu sampai. Tak lama kemudian, skuad gadis muncul, jelas kecewa karena para pria yang seharusnya lebih kuat ternyata hanya bisa menggonggong tanpa menggigit. Seiring waktu berjalan, lantai 4 mulai terisi dan Qin mengejek bahwa duo yang katanya kuat justru terlambat. Setelah Fu menjatuhkan seorang NPC lemah, kemunculan Fang membuat semua orang terdiam. Ia mengejek lawan Fu yang menyedihkan dan mengatakan dengan suara keras agar semua mendengar bahwa ia meninggalkan Manzen hanya karena seniornya mengklaim tempat itu penuh dengan talenta.
Tapi yang ia lihat hanyalah para lemah tak berbakat. Penghinaan berani itu mengejutkan semua orang, dan mereka mulai menyebutnya sebagai orang sombong. Tak lama kemudian, ia menatap langsung ke arah manajemen yang mengawasi dan berkata bahwa para siswamo hanyalah sampah panas. Segera setelah itu, pengumuman dari pengeras suara menyatakan bahwa siapapun yang mengalahkan Fang dalam waktu 30 menit akan mendapatkan 1 kredit, sementara semua kredit Fang akan dihapus. Fu dihadapkan pada pilihan sulit, namun ia mengingat kode persaudaraan. Maka, pertarungan habis-habisan pun meledak di seluruh lantai. Dua sahabat itu berdiri saling membelakangi, menyingkirkan lawan seperti semut dan menumpuk poin. Melihat ini, gadis berambut merah muda, Yang Xiaomen, menyerbu dan mengejutkan Fang dengan kekuatannya yang luar biasa untuk seseorang yang tampak seperti gadis TikTok. Ia bahkan harus menggunakan wajah orang lain sebagai perisai untuk menahan serangannya. Sesaat setelah itu, Fu memberitahu bahwa ia butuh waktu untuk memproses pil stamina dan meminta perlindungan. Tapi Fang langsung menghilang dalam sekejap, meninggalkan sahabatnya dikeroyok. Sementara itu, gadis berambut biru menyuruh Xiaomen menyerang Fang. Sementara ia dan Yangxi menangani Fu dan membiarkan sisa pasukan menguras stamina mereka. Akhirnya, sang protagonis terpisah dari rekannya dan dikelilingi oleh skuad penyerang saat Shu memerintahkan dengan dingin untuk mematahkan kakinya. Sementara itu, Fu hampir tak mampu menahan gelombang serangan, sampai Sumi menahan satu serangan dengan dahinya yang besar, mengejutkannya dan menghantamkan lutut ke perutnya. Pada saat yang sama, tim manajemen mulai menganalisis bagaimana Fang bisa sekuat itu meski tak punya latar belakang keluarga atau guru, dan akhirnya menyadari bahwa ia adalah murid dari Wang Jingyang, yang dulunya juga murid dari legenda kota Jiang, pria yang tak pernah kembali dari misi bertahun-tahun lalu. Kembali ke pertarungan, Fu dan semua orang diperingatkan bahwa kekalahan akan membuat mereka kehilangan setengah kredit. Maka mereka semua mendekati Fang. Meskipun Fang enggan memperlihatkan sistemnya di depan semua orang, ia diam-diam mengonsumsi pil kesehatan yang meningkatkan statistiknya dan melompat ke udara. Sementara tim manajemen tidak percaya bahwa manusia bisa menyerapnya secepat itu, timer mencapai 0 dan Fang dinyatakan sebagai pemenang. Kepala sekolah lalu menyuruh semua orang untuk mengingat rasa malu mereka dan hadir tepat waktu untuk pemilihan mentor keesokan harinya. Hari berikutnya, Fang dan temannya menonton para mahasiswa baru berlari menuju Tang Fang si kepala singa karena teknik tinjunya sangat populer. Tapi Fang tidak terkesan dan mulai mengamati instruktur lainnya. Tak satu pun menarik perhatiannya sampai matanya tertuju pada papan nama yang aneh. Dia ingat wanita yang duduk di sana adalah wanita cerewet dari acara perkenalan sebelumnya. Saat daftar persyaratan konyolnya mulai membuatnya kesal, wanita itu tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa dia adalah pilihan terbaiknya, karena para mentor populer biasanya sudah direbut oleh para senior, yang dikalahkan Wang dan para junior yang dipermalukan olehnya. Artinya, seluruh universitas mengincar kepalanya. Wanita itu menyadarkan Fang dengan kenyataan pahit, mengingatkannya bahwa dia tidak punya dukungan atau hubungan keluarga seperti Fu atau Zhao Lei, dan mengatakan dia harus menapaki jalan berat yang pernah dilalui senior Wang. Fang mengerti maksudnya dan bertanya apa yang ditawarkan wanita itu yang tidak dimiliki oleh instruktur lain. Dia pun mengatakan bahwa dia bisa membawanya ke tempat yang bahkan si kepala singa Tang pun tak mampu. Setelah dia menyerahkan kartunya, Tang Fang dengan santai melemparkan komentar bahwa lebih dari setengah muridnya terdahulu sudah menjalin ikatan kuat sebelum kelulusan. Tapi sebelum Fang bisa berubah pikiran, wanita itu menyeringai dan langsung mendaftarkannya sebagai muridnya, dan Sumi pun ikut serta. Setelah itu, Fu mendekat dan mengatakan dia ingat nama wanita itu, Luo Pengrao, wanita sekuat baja yang bahkan lebih kejam dari kepala Tang. Hari berikutnya, dia memberi Fang pelajaran pribadi tentang membina semua meridian di anggota tubuhnya, terutama kaki karena dianggap selemah mie basah. Fang lalu menenggak 3 pil di depannya, yang langsung mengeraskan tulang di lengannya. Beberapa jam dalam latihan fokus, dia merasakan energi panas membuncah dalam tubuhnya, yang ternyata adalah sebuah terobosan. Luo menyuruhnya membawa Sumi lain kali agar bisa mulai belajar teknik bela diri. Sementara, dia bersorak karena berhasil mencapai peringkat pertama dan minta permen peringkat pertama. Dia langsung ditolak keras untuk diingatkan bahwa teman-teman energi tidak tumbuh di pohon, dan dia diusir dari rumah. Hari berikutnya, Luo bertemu dengan 2 murid barunya dan menunjukkan tendangan ala Bruce Lee untuk menunjukkan seperti apa serangan sejati. Dia menjelaskan bahwa seniman bela diri sejati menyalurkan kekuatan pembentukan tulang ke satu titik serangan dan menyuruh Fang mencobanya. Dengan penuh semangat, Fang melakukan tendangan hebat, tapi pantulannya merusak kakinya parah hingga dia tak bisa berlatih selama beberapa hari. Luo dengan santai bilang dia lupa menyebutkan kalau Fang butuh sepatu baja.
Kemudian, dengan tertatih, dia menuju departemen logistik menggunakan kruk sambil mengeluh sepanjang jalan. Dia membangunkan kakek pemarah yang sedang tidur siang di meja depan untuk membeli sepatu. Tapi pria itu menyipitkan mata dan bertanya kenapa bocah sepertinya butuh sepatu baru. Setelah Fang menjelaskan bahwa dia hanya terluka, si kakek berkata bahwa sepatu peringkat E akan menghabiskan sebuah ginjal dan setengah dalam bentuk kredit. Melihat wajah ketakutan Fang, si kakek menawarkan sepatu di rank edisi Yeezys dengan harga 2 ginjal. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga pergi ke klub bela diri untuk latihan, tapi hendak pergi karena tempatnya sudah dipakai, hanya untuk dipanggil oleh sekelompok senior dengan nada sinis. Seorang pria berambut panjang maju mengatakan karena Fang berhubungan dengan Wang, orang yang memukuli kakaknya, maka dia akan menyelesaikan urusan itu dengan juniornya. Sumi memperingatkan Fang agar tidak terpancing karena dia masih cedera. Tapi saat pria itu menyebutnya pengecut, Fang hanya mengangkat bahu pada si badut berotot yang mengeluh soal kakaknya dan menerima tantangan itu, tahu mereka akan terus mengganggunya jika dia mundur. Dia masuk ke arena dan wasit wanita klub melangkah masuk. Lawan pertama mengeluh, katanya Wang membuatnya terbaring selama 3 bulan dan kehilangan peringkat ketiganya. Tapi Fang menyuruhnya berhenti mengoceh dan mulai bertarung. Si pria yang marah melepaskan aura api dan tinjunya melayang berbahaya dekat wajah Fang saat mereka saling bertukar pukulan berat. Fang mendaratkan tendangan yang kuat tapi tidak banyak berefek. Lawannya lalu membalas dengan pukulan yang tak mampu dibendung penuh oleh Fang dan hampir mematahkan kedua lengannya. Tanpa memberi waktu istirahat, pria itu terus menghujani pukulan, sementara Fang nyaris menghindar dan mulai memohon agar pria baik itu tidak menghancurkan tengkoraknya karena dia jelas tidak tahu cara bertarung. Sikap ragu-ragu itu makin membuat lawannya geram, lalu melepaskan tendangan putar secepat kilat yang membuat Fang terbuka lebar. Saat itu, Guru Luo mengingatkannya untuk menyalurkan transformasi gaya dari kakinya, dan nasihat itu membuatnya melayang di udara menggunakan kekuatan tersebut. Dia melesat maju, dan satu tendangan bersih ke dada membuat pria besar itu terkapar di dunia mimpi. Saat Fang meringis kesakitan, si rambut panjang mulai mengoceh lagi tentang kakaknya. Tapi Luo langsung membungkamnya dan membongkar fakta dalam resolusi ultra tinggi, bahwa kakaknya hanyalah pembuli kelas bawah yang tertipu dan berakhir menipu junior untuk uang. Tapi rambut panjang berkata dia tak takut menendang orang cedera demi balas dendam. Sampai Wang masuk dan berkata pada si pecundang untuk menghadapi orang yang sepadan dengannya. Kemudian, saat makan malam, Fang bertanya pada Wang kenapa dia tiba-tiba muncul. Wang dengan santai menjawab itu hanya kebetulan dan berkat hubungan seniornya. Dia lalu memberitahu sang tokoh utama tentang kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional yang akan datang, di mana 99 sekolah bela diri akan saling bersaing untuk memperebutkan sumber daya dan menyuruhnya mulai bersiap. Hari berikutnya, di ruang konferensi, para mentor membahas kompetisi bela diri yang akan datang, yang ternyata diselenggarakan langsung oleh Universitas MO. Mereka menjelaskan bahwa sekolah yang menang akan mendapatkan peningkatan 20% dalam alokasi sumber daya tahunan mereka. Tang Fang memberitahu para mahasiswa baru bahwa demi menjaga keadilan, merekalah yang akan bertanding kali ini. Lu bercanda bahwa jika sekolah benar-benar menginginkan sumber daya, maka wakil kepala sekolah Wukushin seharusnya bertarung sendiri saja. Tang langsung membungkamnya, menjelaskan bahwa kemenangan Wang yang terus-menerus atas siswa tingkat 3 mereka telah membuat sekolah menjadi bahan tertawaan, dan sekarang waktunya mereka merebut kembali harga diri. Ia kemudian memerintahkan 10 murid baru untuk mencapai puncak kekuatan tingkat pertama pada akhir bulan, dan memastikan mereka membalikkan keadaan. Tak lama kemudian, pelatihan dimulai, dan para pendatang baru menjalani misi menangkap pejuang pemberontak tingkat atas dengan imbalan 30 kredit per kepala. Misi tersebut berakhir dengan masing-masing dari mereka menerima senjata baru yang berkilau, dan Fang mendapatkan sebuah tombak. Saat Fang sedang mencoba senjata barunya, gurunya muncul dan memintanya berhenti berlatih, seolah-olah hendak menghancurkan segalanya. Ia lalu memberinya teknik pedang bernama Bloodburst Blade karya Gubernur Jiang dan memintanya berlatih dengan baik. Cerita melompat ke masa depan dan hari kompetisi besar akhirnya tiba. Pembawa acara tampil dengan gaya mencolok meluncur dari langit dan memperkenalkan dirinya sebagai Liu Hurong. Ia memperingatkan penonton bahwa ini bukan konser selebritas, jadi sebaiknya tidak bikin masalah. Ternyata saudari Fang juga hadir untuk menyemangati kakaknya. Dan seperti yang bisa diduga, YouTuber gendut bernama Liu Doli yang suka berpura-pura mempertaruhkan nyawa demi konten juga ada di sana, banyak bicara seperti biasa. Yuan datang untuk menemui Fang bersama beberapa temannya dan mengetahui bahwa kakaknya telah dijadikan kapten tim mereka. Semua orang terus memanggil Yuan sebagai presiden, dan saat Fang bertanya ada apa, dia dengan bangga mengatakan bahwa ia mendirikan klub Yuan Ping
dan menjadikan dirinya sebagai presiden, serta Fang sebagai wakil presiden. Fang menganggap seluruh ide itu konyol. Tapi yang benar-benar mengganggunya adalah seharusnya nama klub itu Ping Yuan, bukan sebaliknya. Ia juga mengetahui bahwa YouTuber yang disebut Yuan dengan bangga sebagai jurnalisnya, entah bagaimana telah bergabung juga dalam tim mereka, berharap mendapatkan berita panas dari kompetisi ini. Kompetisi pun dimulai, dan satu persatu kapten dari setiap tim dipanggil ke panggung. Pembawa acara memperkenalkan sistem undian pertandingan menggunakan bola undian, lalu memanaskan suasana dengan menampilkan tim-tim favorit untuk menang. Pertama adalah tim seragam merah dari Sekolah Seni Bela Diri Jingdu yang dipimpin kapten mereka, Hansu, yang juga merupakan juara nasional seni bela diri saat ini. Lalu datang tim hijau dan kuning dari Aliansi Universitas Marshall dan Aliansi 8 Sekolah. Akhirnya, pembawa acara sampai ke tim Mo menunjuk kapten mereka, Fang, dan mengatakan bahwa ia tampak seperti pemula total yang hampir tidak dikenal siapapun. Dengan semua kapten berkumpul, pengundian dimulai. Yang seharusnya menjadi undian sederhana tiba-tiba terasa tegang dengan semua mata tertuju pada hasil. Saat bola bergulir dan berhenti, terungkap bahwa tim biru milik Mo akan menghadapi tim kuning di putaran kedua. Pertarungan epik antara kapten tim merah dan hijau dimulai, dan para petarung memperkenalkan diri sebagai Hansu dan Sun. Tanpa membuang waktu, Sun langsung meluncurkan serangan kuat dan terjun ke pertarungan sengit melawan Hansu. Namun, meskipun agresif, dia hampir tidak melukai lawannya. Ia melanjutkan dengan teknik bernama forward slash, tapi Hansu menghindar dengan mudah dan membalas dengan point stance. Situasi memanas saat Hansu mengeluarkan jurus andalannya, Rising Sun Combo. Tapi mengejutkan semua orang, Sun menepisnya seolah-olah itu tidak ada apa-apanya. Saat pertarungan semakin panas, Hansu menggunakan gerakan kaki siluman, menghindari serangan mematikan dengan mudah. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Sun, mengejutkannya, dan menancapkan senjatanya ke dada Sun. Menahan rasa sakit, Sun memegang tombak Hansu dan menariknya mendekat, mengira ia akhirnya berhasil. Namun saat tampaknya keadaan berbalik, Hansu membalikkan situasi lagi, membuat Sun tak punya pilihan selain menyerah. Sementara itu, di luar arena, Qin dengan santai memberitahu Wang bahwa juniornya, Fang, akan bertarung berikutnya, dan bertaruh bahwa dia tidak akan bertahan di putaran kedua. Tapi Wang tak repot-repot membalas dan hanya menyuruhnya mengurus urusannya sendiri. Setelah jeda singkat, pembawa acara akhirnya mengumumkan bahwa waktunya pertandingan kedua. Yuan berlari ke arah kakaknya sambil menangis, memohon agar dia tidak bertarung. Tapi Fang hanya tersenyum dan berjalan menuju arena, menyebut dirinya sebagai seorang pejuang. Berita tentang pertandingan yang akan datang menyebar ke seluruh negeri, dan semua orang sangat antusias bahkan ayah Fang mengambil cuti hanya untuk menyaksikan pertandingan putranya. Pembawa acara membacakan perkenalan Fang, tapi mendadak terdiam ketika melihat bahwa teknik andalan Fang adalah jurus legendaris Lion's Roar. Zhang Guanglin, lawan Fang, mencibir dan bertanya apakah ia benar-benar tahu cara menggunakannya. Tapi Fang mengabaikannya dan mengatakan bahwa ia masih mengumpulkan energi dan sebaiknya tidak diganggu. Zhang menilainya dan terus menemukan celah di mana-mana. Tapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa semuanya mencurigakan. Fang dengan santai menjatuhkan senjatanya, memaksa Zhang mengambil posisi bertahan, lalu mempermainkannya dengan mengubah posisi, membuat lawannya terlihat seperti badut. Zhang kesal dan melompat ke udara untuk menggunakan Thunder Strike, tapi Fang menangkisnya dengan mudah, membuat jelas bahwa ia memang memancing sejak awal. Lalu Fang melakukan sesuatu yang tak terduga, memisahkan senjatanya menjadi dua bagian-bagian tersembunyi, ternyata adalah pisau Phoenix. Dan Zhang langsung gugup. Saat pertarungan memanas, Fang mengisi energi dan meluncurkan jurus Bloodburst Frenzy, jurus yang diminta gurunya Lu untuk ia kuasai. Serangan itu tepat sasaran, mengirimkan Zhang dari tim kuning terlempar keluar arena. Fang menghancurkan senjata Zhang dan memaksanya menyerah, memenangkan pertandingan hanya dalam waktu singkat. Kerumunan bersorak dan Fang membantu lawannya berdiri. Fu menjadi semangat, mengira Fang akan membiarkannya maju berikutnya. Namun begitu pembawa acara bertanya, harapan Fu hancur karena Fang memutuskan untuk terus bertarung. Anggota tim kuning menundukkan kepala dan meminta maaf kepada kaptennya karena kehilangan kendali. Tapi sang kapten menenangkannya, mengatakan bahwa dia berhasil memaksa Fang mengungkapkan kartu trupnya, dan seorang seniman bela diri selevel Fang seharusnya tidak bisa mengulangi gerakan seperti itu lagi tanpa waktu untuk pulih. Tepat saat itu, Fang menelan 2 pil energi, jelas mencoba menyembunyikan keadaannya, dan itu berhasil. Kapten tim kuning percaya bahkan 5 pil pun tidak akan cukup untuk membuat seseorang pulih secepat itu. Namun, tiba-tiba pembawa acara mengumumkan bahwa energi Fang tidak hanya pulih, tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, semuanya dalam waktu kurang dari 20 detik.
Para Grandmaster yang menonton dari atas mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa anak ini pasti memiliki fisik yang luar biasa untuk bisa menyerap pil secepat itu. Kapten tim kuning lalu menoleh ke anggota kedua mereka, Chen, dan menyuruhnya menargetkan tubuh bagian bawah Fang, karena itu mungkin satu-satunya peluang untuk menang. Dengan itu, ronde kedua dimulai, dan Chen langsung terjun ke arena tanpa menunggu perkenalan. Pertarungan berlangsung sengit, dan ketika Chen merasa mulai unggul, Fang melancarkan tendangan 2 tahap dan membuatnya pingsan, mengamankan kemenangan kedua secara beruntun. Penonton menjadi histeris, dan ketika pembawa acara bertanya apakah ia masih ingin lanjut, Fang hanya mengangguk singkat. Saat itulah kapten tim kuning, Wei Bin, menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Tak ingin memberi Fang waktu untuk pulih, ia langsung melompat ke arena dan melancarkan serangan penuh tenaga. Fang nyaris menghindar dan mengeluh bahwa ia bahkan belum sempat meminum pilnya. Pertarungan sengit pecah lagi, namun Fang sekali lagi mengejutkan semua orang dengan melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Ia menggunakan keadaan void sending dan melayang di udara seolah-olah terbang baikkan rekan satu timnya, dan para tamu kehormatan yang menonton dari atas bertanya-tanya kapan dia sempat berlatih semua ini. Fang mendarat dengan santai dan menyatakan bahwa kali ini akan jadi kemenangan mudah. Lalu ia terjun ke duel mencolok dengan Wei Bin. Untuk sesaat, pertarungan itu tampak seperti pertarungan Beyblade karena kecepatan mereka berputar di arena. Kemudian segalanya menjadi jauh lebih intens. Wei Bin mengerahkan kekuatan dengan teknik setingkat superhero dan dampaknya membuat bajunya robek, memperlihatkan tubuh berotot yang membuat penonton bersorak. Fang mencoba menggagalkan gerakan itu di tengah jalan, tapi bahkan tidak bisa membuat lawannya berkedip. Si monster bertelanjang dada kembali mengunci Fang, dan pertarungan berubah menjadi mitos. Wei Bin berubah menjadi singa roh yang meraung, sementara Fang mengambil bentuk burung phoenix kebiruan yang ganas. Gerakan mereka terus menguras kekuatan satu sama lain di setiap serangan. Saudari Wei Bin menonton pertandingan lewat TV, bersorak gugup untuk kakaknya. Kedua belah pihak menyerbu untuk satu pukulan penentu terakhir. Seluruh arena menahan napas, dan ketika debu mereda, ternyata Fang yang masih berdiri. Ia memenangkan ronde ketiga secara default, karena poin kesehatan Wei Bin jatuh ke 0, mengamankan satu lagi kemenangan luar biasa. Keesokan harinya, pembawa acara mengumumkan susunan pertandingan dan mengumumkan bahwa tim merah milik Jinwoo akan melawan tim yang mewakili Akademi Mo selanjutnya. Di ruang ganti, Fang bertanya pada Tang, kenapa ia tidak ikut bertarung. Tang menjelaskan bahwa hanya 5 pemain yang diizinkan ikut, dan karena ia sudah menunjukkan semua trik, kini giliran yang lain menyimpan kartu mereka. Kelompok lainnya bersikeras bahwa mereka tidak takut pada lemah-lemah dari Jinwoo. Tapi Tang membalas bahwa mereka harus menyimpan kekuatan sejati untuk final. Seorang wanita mendukungnya menambahkan bahwa mereka masih belum melihat seluruh kemampuan tim lawan. Pada akhirnya, Tang menyerahkan keputusan pada Fang, yang memilih menghormati nasihat instruktur. Dengan itu diputuskan, tim memasuki arena hanya dengan 5 anggota terpilih. Saudari Fang dan tim lawan terkejut karena ketidakhadirannya yang tak terduga. Fu menyemangati Sumi dengan semangat dan menyombong bahwa ia akan memanggang Hansu dengan seni naga keluarganya. Tepat saat itu, Fang melangkah ke arena dan menyuruh temannya untuk tetap fokus dan hancurkan musuh. Segera setelah itu, pertandingan pertama dimulai dengan Sumi menghadapi Shuji dari Jinwoo yang belum pernah kalah dalam 6 ronde berturut-turut. Mereka membungkuk dan memperkenalkan diri sebelum pertarungan dimulai. Shuji langsung menyerang dengan tombaknya, keras dan cepat. Sumi menangkisnya dengan tangan kosong untuk sesaat, namun terpental jauh saat diketahui bahwa lawannya menyembunyikan kekuatan aslinya. Sumi bangkit kembali untuk membuktikan bahwa ia tidak akan menyerah dengan mudah. Namun pukulan demi pukulan mulai menumpuk. Sementara kapten musuh menjelaskan bahwa Shuji telah mengumpulkan cukup poin untuk mengeluarkan 5 serangan penuh kekuatan seperti yang tadi. Shuji menutup jarak dalam sekejap dan melancarkan serangan kedua. Tulang Sumi bergetar hebat saat ia entah bagaimana berhasil mendorongnya kembali. Tapi Shuji segera pulih dan melancarkan serangan ketiga yang mematahkan tulang Sumi seperti ranting dan mengurangi 60 poin kesehatannya. Daya tahan tubuh Sumi yang luar biasa mulai membuat kapten dan Shuji frustrasi. Maka Shuji melancarkan lagi satu serangan penuh kekuatan yang dimaksudkan untuk menghabisinya. Tepat saat ia mengira menang, Tumi mengejutkannya dengan meludahkan panah darah ke wajahnya. Dengan lawannya buta, mereka bentrok seperti Naruto dan Sasuke saat ia mengerahkan segalanya. Ia mengakhiri dengan tendangan ke bagian sensitif, begitu brutal hingga Mike Tyson pun bisa menangis. Semua pria di ring meringis diam, dan Sumi pun dinyatakan sebagai pemenang ronde pertama. Ketika mendengar bahwa tulangnya patah, membuatnya tidak bisa bertarung selama 3 bulan penuh. Fang sangat marah dan mulai mempertanyakan apakah masuk akal untuk terus menahan diri. Sementara itu, Fu bersemangat dan langsung melompat ke arena untuk menghadapi Hansu.
Saat dia menyerang, Hansu tiba-tiba muncul di belakangnya dengan gerakan siluman dan mencoba memberikan pukulan kejutan. Namun Fu dengan mulus membalasnya dengan serangan balik yang bersih. Namun Hansu tidak menyerah dan melanjutkan serangannya dengan kekuatan mentah menghantam Fu hingga terpental dan membuatnya memuntahkan darah. Fu mengeluarkan teknik tombak keluarga Luo dan melemparkan naga ke arah Su, yang dengan santai menangkisnya seolah-olah itu bukan hal besar. Saat semua mata mengikuti serangan itu menuju kerumunan, Fu memanfaatkan momen tersebut untuk mengejutkan Hansu dengan pukulan tiba-tiba yang membuat beberapa giginya copot. Tetapi Hansu dengan cepat bangkit dan mengakhiri pertandingan dengan serangan balik yang bersih. Saat Fu berjalan pergi, ia membuat semua orang tertawa, lalu meninggalkan Xiaoman yang bersemangat untuk mengambil alih. Dia menyerang Hansu dengan tangan kosong, dan untuk menyesuaikan diri dengannya, dia menjatuhkan senjatanya dan bertarung menggunakan tinjunya. Ketika dia melayangkan pukulan, Hansu dengan mudah menangkapnya, lalu menghentikan tendangan liciknya dengan otot pahanya yang sekeras batu dan mengejutkan semua orang. Namun kemudian dia membenturkan dahinya ke dahi Hansu, dan itu berhasil dengan sempurna karena tidak ada petarung selevel mereka yang memperkuat tengkorak. Dia datang lagi dengan tendangan ala Jackie Chan yang dibalas oleh Hansu dengan tusukan brutal ke bahunya. Tapi Xiaoman membuktikan bahwa dia masih bos dengan kembali membenturkan dahinya yang berambut tipis ke kepala retak Hansu sekali lagi. Dengan itu, Jimu mengirim petarung ketiga mereka untuk menghadapi Jin Lei. Sementara itu, Wang dan Qin melarikan diri setelah Wang mencuri kristal raksasa sebagai sumber daya dalam misi untuk menjadi cukup kuat demi menyelamatkan mentornya. Kembali di arena, Jin Lei memberikan segalanya, tetapi lawannya dengan mudah menghindari setiap gerakannya dan menjatuhkannya tanpa usaha. Setelah itu, pria yang sama mengejek anggota terakhir tim Pang hingga terpancing melakukan serangan dan memukulnya santai ke tanah, mengakhiri kesempatan Mo di final. Saat pria itu berjalan pergi sambil tertawa, ia membakar semangat dalam diri Pang. Setelah dihajar oleh Jing Wu, Fang Ping melakukan manuver licik dan berhasil memancing Li Zaku dan Sao Yakai ke dalam formasi segitiga. Entah bagaimana mereka berhasil mengalahkan aliansi Universitas Wo di babak eliminasi, mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk memenangkan kompetisi. Sebagian besar tim akhirnya tergeletak seperti pejuang setengah mati di ranjang rumah sakit. Saat itulah kepala singa muncul dan mulai memberikan pidato motivasi klasik. Ia menyuruh Fang untuk membakar semangat tim, dan Fang maju untuk melakukannya. Seseorang bertanya kepada Master Tang siapa 3 petarung terakhir, tapi Tang menyerahkan pilihan kepada Fang. Saat itulah Yang Xi berbicara, meminta kesempatan. Gurunya tidak terlalu senang dengan itu, tetapi Fang mendukungnya dan memilihnya untuk melawan Jin Lei. Pertandingan antara Emo dan Jing Wu memicu badai di dunia maya dengan para penggemar di mana-mana berdebat soal siapa yang harus didukung. Tingkat dukungan untuk Emo langsung anjlok, tetapi sebelum siapapun bisa berkedip, susunan pertama diumumkan dan Jin Lei menghadapi Zhang dari Jing Mu. Keduanya masuk ke arena seperti petinju profesional, dan setelah perkenalan singkat, Jin Lei langsung menyerang. Zhang bersiap menghadapi bentrokan langsung, tetapi tiba-tiba Jin Lei meluncur di bawahnya, memperlambat dirinya dengan menyeret sarung tinju di tanah untuk menciptakan gesekan. Ia membalik arah di tengah gerakan dan menyerang dari belakang, memperlihatkan bahwa kecepatan dan kelincahan adalah senjata rahasianya. Zhang terkena pukulan keras dan mulai berdarah, tapi pria besar itu mengumpulkan kekuatan dan tiba-tiba membalikkan keadaan tepat saat Jin Lei tampak hampir menang, mengamankan kemenangan pertama untuk Jing Wu. Ia tetap tinggal untuk ronde kedua, beraksi dengan gaya mencolok. Saat itulah Chen Yangxi maju. Saat dia berjalan masuk, dia khawatir pada lawannya dan menyarankan agar dia mundur. Tapi John meremehkannya, mengira dia hanya gadis lemah dan melayangkan tinju meriam brutal yang nyaris membuatnya pingsan. Tapi saat pembawa acara hendak mengumumkan kekalahan, keajaiban terjadi. Pil pemulih semangatnya mulai bekerja dan dia bangkit dari lantai, memenangkan ronde secara otomatis saat Jian jatuh karena kelelahan. Dengan skor imbang, Pang Wanqing maju selanjutnya, melewatkan perkenalan dan langsung menyerang dengan pukulan penuh tenaga. Yang Xi akhirnya berhenti menahan diri dan mengeluarkan jurus tempur tingkat menengahnya yang disebut 18 tendangan berantai. Setiap tendangan mendarat keras dan membuat Pang Wanqing kehilangan keseimbangan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kombonya, pria itu menangkap kakinya dan membantingnya ke tanah. Lalu ia mulai menggunakan teknik rahasia dari keluarga Dongfang yang tampak bisa mengakhiri pertarungan saat itu juga. Untungnya, Fang Ping masuk tepat waktu dan menahan serangan itu, menyelamatkannya dan menyerahkan ronde tersebut. Dia lalu menghadapi Fang lainnya dan benar-benar mempermalukannya karena berani berpikir bisa menang dalam kondisi lelah seperti itu. Dengan itu disingkirkan, saatnya untuk pertarungan terakhir antara kapten tim. Hansu maju dan melompat ke dalam pertarungan cepat melawan Fang yang menggunakan teknik ledakan darahnya lagi.
Tetapi Hansu membalas dengan gerakan miliknya, menghentikannya di udara. Saat Hansu mengambil alih, komentator mencoba menghina, hanya untuk dibungkam oleh Fang di tengah pertarungan, menegaskan bahwa dia bukan yang sedang didominasi. Fang kemudian membelah senjatanya lagi, dan mencoba serangan kuat lainnya. Tetapi Hansu melihatnya, dan memberikan pukulan tajam yang melukainya. Fang cepat berpura-pura kesakitan dan diam-diam menggunakan sistemnya untuk memulihkan energi, siap untuk ronde berikutnya. Sementara itu, senior Wang dan Qin berbaring di ranjang rumah sakit mereka dengan tulang yang masih dalam proses penyembuhan, sambil mengobrol tentang betapa mustahilnya seseorang bisa memulihkan vitalitas sebanyak itu hanya dengan menelan sejumlah pil. Di arena, Hansu bersiap dan melancarkan badai serangan langsung ke arah anak kita, menyerang habis-habisan dan membanting Fang ke tanah, membuatnya terkapar dan nyaris tak bisa bergerak. Saat segalanya tampak berakhir, tiba-tiba Fang mendapati dirinya melayang di dalam cahaya biru kehijauan di atas patung sistem. Ia mulai berpikir keras, mencari cara apapun untuk membalikkan keadaan yang nyaris mustahil ini. Lalu entah bagaimana pulih sepenuhnya, membuatnya tampak seperti baru saja menggunakan pil pengembali hidup. Hansu memberitahunya bahwa teknik lamanya dalam keadaan kalap tidak akan membantu, namun Fang menolak mundur. Ia membalas dengan jurus baru bernama Harimau Menembus Pasukan dan mengkombinasikannya dengan pukulan-pukulan brutal lainnya, hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Itu menandai akhir dari kompetisi selama 3 hari dengan kemenangan telak Fang melawan Hansu, yang membuatnya mendapatkan banyak hadiah. Dan sang komentator mengumumkan bahwa mereka akan bertemu kembali di bagian kedua setelah libur tahun baru. Sementara itu, Fang belajar untuk tidak meremehkan kompetisi lagi. Jadi ia memanfaatkan setiap detik untuk berlatih keras dan tumbuh lebih kuat tanpa bergantung pada sistem. Sore harinya, Fang pergi bersama adik perempuannya dan kru asrama ketika mereka semua dalam perjalanan pulang, sambil bercanda tentang betapa mereka harus terus mengejarnya agar tidak tertinggal. Dalam perjalanan, ia menghadang si pria gemuk rakus soal liputan eksklusif yang tidak pernah diberikan dan menuntut bagian adil dari keuntungannya sebagai balasan, membuat pria itu ketakutan dan kabur. Saat itu juga, Fu dan yang lain menyusul dan temannya mengatakan bahwa ia telah sembuh total. Xiaoman menyeringai dan berkata bahwa siapapun yang belum mencapai peringkat kedua saat sekolah dimulai adalah resmi gay, sambil memberi tatapan tajam pada Yang Xi. Setelah itu, mereka semua saling mengucapkan selamat tinggal dan Fang pun menuju kereta. Di atas kereta, adiknya terkejut saat tahu dia hanya meraih peringkat ke-6 dalam turnamen. Tapi dia mengangkat bahu, berkata bahwa itu tak penting karena dia diam-diam menyelinap ke ruang kontrol dan mengetahui bahwa sebenarnya dia berada di peringkat kedua, dan hal itu membuat teman-teman sekelasnya terkejut. Meski mereka heboh, dia meminta semua orang untuk merahasiakannya dulu. Temannya bercanda bahwa dia hampir menyamai Wang, tapi Fang membalas bahwa Wang sudah menargetkan peringkat keempat. Dan begitu saja, semangatnya kembali membara untuk mengejar jejak kakak seniornya. Fang merasa senang dalam perjalanan pulang, melihat kemeriahan dan betapa segalanya tampak tidak berubah. Ia memberikan tanda tangan kepada beberapa anak-anak di jalan, dan hari itu berakhir dengan reuni hangat bersama kedua orang tuanya. Keesokan paginya, ia berjalan-jalan dan bertemu agen yang dulu membawa buronan, yang dengan santai menyebutkan bahwa karena perannya menjatuhkan Hang Bin dan meraih nilai tertinggi di kompetisi bela diri, kota memutuskan untuk mendukungnya dengan menghadiahinya sebuah apartemen studio di lingkungan mewah tempat adiknya bersekolah, membuat Fang tak bisa berkata apa-apa. Ia segera menelepon Wang dan bertanya kenapa dia tidak mengambil bagian hadiahnya, padahal paling banyak berkontribusi. Tapi sang senior petani aura berkata ia tidak membutuhkannya dan menyarankan Fang menggunakan ruang tambahan itu untuk berlatih bebas tanpa mengganggu keluarga. Fang menawarkan makan malam sebagai ucapan terima kasih. Wang mengatakan dia tenggelam dalam pekerjaan dan berjanji mereka akan bertemu lagi segera. Dengan itu, Fang pindah ke apartemen kelas Gucha bersama keluarganya dan mereka menetap bersama, mengisi tempat itu dengan suasana santai seiring libur tahun baru yang berlalu. Setelah liburan, Fang mengumumkan bahwa ia berada di peringkat kedua dan mengejutkan semua orang. Saat itu juga, seorang teman lama menelepon mengundangnya ke Nan, dan ia setuju karena sudah lama tidak melihat Wang. Teman-temannya juga diajak dan mereka semua bersemangat untuk perjalanan itu. Saat rombongan tiba di Nan, semua terkesan dengan betapa elegan dan terawatnya tempat itu. Suasana damai bahkan membuat para gadis merasa tenang, tapi momen itu tak berlangsung lama karena seorang pembuat onar masuk, mengumpat dan mencoba memancing keributan. Saat itu juga, Wang muncul dan menyambut hangat juniornya Fang beserta kelompoknya ke Universitas Bela Diri Nanjing yang bergengsi. Ia dengan santai bertanya apakah Fang sudah mencapai puncak tingkat kedua, lalu melemparkan candaan bahwa ia ingin Fang mempermalukan murid pria itu seperti yang ia lakukan kepada Akademi Mo saat berkunjung ke sana dulu.
Wang menjelaskan bahwa para murid di sini sudah terlalu nyaman dan butuh pengingat untuk menyalakan kembali semangat juang mereka. Sebagai solusinya, ia mengundang Pang untuk mengikuti pertandingan tiruan tingkat 2 melawan tim dari Nan. Meski awalnya Pang menolak, teman-temannya sangat bersemangat. Dan dengan Wang menambahkan beberapa pil sebagai hadiah, anak kita akhirnya setuju. Pang menelepon guru berwajah singanya Tang dan mencoba membujuknya untuk mengirim sekitar 50 pil tingkat 2. Tang langsung meledak marah karena permintaan yang keterlaluan itu, tapi akhirnya setuju mengirim 1 batch pil tingkat 1 dan 5 pil tingkat 2. Untuk membakar semangat teman-teman sekolahnya, Wang dengan berani menyarankan pada kepala sekolah agar mereka mengeluarkan 90% siswa Nan jika kalah dari para siswa tingkat 2 yang baru dipromosikan dari Mo. Ia berpendapat ini akan memungkinkan sekolah untuk memfokuskan sumber daya hanya pada segelintir pejuang elit yang benar-benar punya tekad bertarung, ketimbang membuang waktu untuk para pemalas tak termotivasi. Usulan itu memicu kehebohan di seluruh Nan. Mengejutkannya, kepala sekolah menyetujui tanpa banyak ragu. Wang lalu mengumumkan aturan pertarungan tiruan. Yang menang bertahan, yang kalah pergi, dan yang terakhir berdiri akan dinyatakan sebagai pemenang. Dengan ketegangan di udara, pertarungan pun dimulai saat murid tahun ketiga milik Nan, yaitu Cheng Yi, maju menghadapi murid tahun pertama Mo, yaitu Xiao Lei. Namun, pertandingan itu ternyata sangat mudah bagi Xiao karena ia dengan mudah meraih kemenangan. Ia memilih untuk tidak melanjutkan ke ronde berikutnya dan turun panggung. Lalu Pang masuk untuk pertarungan kedua, menepati janjinya kepada senior Wang. Begitu Fang melangkah ke atas panggung, keributan pun meletus di seluruh Namu. Para murid gempar dan tak percaya bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat. Untuk melawannya, Li Tilang masuk ke arena. Fang langsung memancing emosinya dengan bercanda bahwa namanya berarti daun sayur busuk yang membuat Lang menyerangnya dengan marah. Ia menjadi agresif, tetapi Fang mempermainkannya dengan mudah. Saat Lang mengejeknya karena kabur seperti kucing penakut, Fang membalikkan keadaan dan menendangnya keluar dari panggung, memaksanya melarikan diri dan menyerah. Berikutnya, seorang pria berambut warna-warni masuk arena. Namun sebelum sempat memperkenalkan diri, Fang memotongnya dan berkata bahwa dia tak perlu mengingat nama orang lemah. Pertarungan itu pun berakhir dengan cepat. Kemudian, penantang baru muncul, menyala dengan api merah terang. Fang mengakui bahwa orang ini terlihat seperti lawan sungguhan dan melemparkan senjatanya, memilih bertarung dengan tangan kosong. Tinju-tinju Fang mulai berdarah setiap kali menyerang, tetapi lawannya nyaris tak bergeming, hanya mengibaskan dampaknya. Kali ini, pertarungan benar-benar berlangsung cukup lama. Karena selama ini Fang terlalu main-main, ia pun terjebak di posisi sulit. Teknik kuda berapi lawannya menjepitnya, membuat Fang terpojok dan hampir tak bisa bergerak. Fang menerima serangan itu secara langsung dan terpental seperti rongsokan terbakar. Tetapi ia masih berdiri dan menerjang musuhnya yang kemudian memukul perutnya. Dalam keadaan putus asa, ia melontarkan semua serangan yang ia tahu secara membabi buta. Saat mereka terus saling pukul, semua orang mulai khawatir. Lalu keduanya melepaskan semua energi mereka dan saling meninju begitu keras hingga membuat penonton meringis. Saat mereka tampaknya akan berhenti, Fang kehabisan energi, lalu membenturkan kepalanya ke tengkorak Kong berulang kali, menyelesaikan pertarungan seperti anjing gila dan berteriak menantang sampah berikutnya. Wang pun masuk dan mengatakan bahwa Fang sudah cukup, lalu berteriak ke kerumunan menantang siapapun yang berani melawannya. Ketika tidak ada yang menjawab, ia menyebut mereka memalukan karena telah menjadi lemah dan mendesak mereka untuk merebut kembali kehormatan mereka dengan menghancurkan sampah Mo yang membakar semangat kerumunan sesuai rencana Wang sejak awal. Keesokan harinya di sekolah, Fang masuk ke gedung pelatihan. Guru Luo menyuruhnya untuk bertemu di tempat di mana Qin dengan mudah mengalahkan satu orang dan melempar orang lain ke langit-langit seperti bola baseball. Seorang NPC dengan level setara dengan Fang lalu menantang Qin, yang menunjukkan kekuatan peringkat ketiga bahkan tanpa terganggu oleh tendangan keselangkangan sekeras baja. Setelah pamer, Qin melihat Fang dan mengatakan kepada pria terakhir yang berdiri bahwa junior favoritnya akan bertarung menggantikannya. Tetapi Guru Luo menghajarnya ke dinding dengan pukulan brutal karena merusak properti sekolah. Ia lalu menyuruh Fang mengikutinya dan sepenuhnya mengabaikan bocah setengah mati itu. Saat mereka berjalan, ia menjelaskan tentang fasilitas pelatihan untuk mencapai terobosan. Di ruang tunggu, ia menjabarkan bahwa petarung peringkat ketiga seperti hina ibarat titanium hidup dengan otak. Untuk mencapai tingkat itu, Fang perlu menyempurnakan tidak hanya tulangnya, tapi setiap inci tubuhnya agar mendapatkan kekuatan gila peringkat ketiga yang bisa mengalahkan seseorang seperti Brushon dalam satu pukulan. Dengan itu, petugas di konter langsung menipu Fang dan menguras semua poinnya tanpa ruang untuk menawar. Fang pun masuk ke ruang pelatihan. Setelah duduk, ia fokus seperti kerasukan dan matanya bersinar seperti Superman.
saat poin vitalitasnya anjlok dan aura mengerikan menyelimutinya seperti Goku yang memakai steroid, membuat Luo tercengang menyadari bahwa dia mungkin calon master di masa depan. Meridian dalam tubuhnya menyatu begitu cepat hingga membuat Fang sendiri kaget atas terobosannya. Ia berkata bahwa energinya meledak dan meminta pil bagus dari mentornya, tapi ia hanya disuruh terus bermimpi. Malam itu, sang Golden Geyser menjadi cemas karena Bai dan yang lainnya belum kembali dari misi rahasia di bawah tanah. Dan mereka segera harus jujur. Kepala sekolah memutuskan mengirim semua petarung peringkat kedua diam-diam bertanya-tanya apakah hari-hari damai umat manusia akan segera berakhir. Sementara itu, Fang menuju kelas pertamanya di bawah tanah saat Yang Qi tiba-tiba memanggil dan bertanya apakah dia melihat gurunya Bai. Tepat saat itu, seseorang mengumumkan bahwa para penyintas telah mencapai gerbang selatan. Di sana, 2 truk perlahan masuk dan para perawat mulai menurunkan tubuh tak bernyawa dalam keheningan yang berat. Yang Qi akhirnya melihat mentornya dan tersenyum, sampai ia menyadari bahwa yang tersisa hanyalah kemeja berdarah sobek tempat lengan kirinya dulu berada. Saat para murid membeku karena kejadian itu, sang geyser emas dan beberapa master lainnya melayang turun dari atas. Wajahnya tampak murung, tetapi ia tetap mencoba mencerahkan suasana, mengatakan bahwa bisa kembali hidup saja sudah cukup baik. Berbalik kepada Luo dan memintanya melatih Yang Qi menggantikannya, yang membuat gadis malang itu menangis saat bertanya apakah gurunya tidak ingin mengajarnya lagi. Luo dengan lembut menjelaskan bahwa Ba menderita luka dalam serius dan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk pulih. Saat itu juga, pria lain turun dari bus dan mengumumkan bahwa pasukan bawah tanah Lanseway memberontak, menyebabkan mereka kehilangan 6 meteor berharga. Sang Golden Geyser melangkah maju, memerintahkan agar pemakaman layak disiapkan dan keluarga para pahlawan dirawat dengan baik. Menyaksikan semua ini terjadi, Fang benar-benar kebingungan dan bertanya-tanya apa sebenarnya bisnis bawah tanah ini dan rahasia apa yang disembunyikan oleh tempat yang disebut-sebut ini. Saat cerita berkembang, semua orang berkumpul di depan makam para pahlawan gagah yang kehilangan nyawa demi tujuan mulia dan mengangkat siku mereka sebagai penghormatan sebelum menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, mentor perempuan mengajarkan kepada para murid semua detail penting tentang gua bawah tanah. Ia menjelaskan bahwa pintu masuk pertama yang terdokumentasi ke gua-gua tersebut ditemukan sekitar 800 tahun yang lalu, ketika gempa bumi besar mengguncang Sish dan tanah terbelah, menyebabkan banyak korban jiwa. Kronik asal mula mengungkap bahwa portal pertama terbuka secara tidak sengaja dan memungkinkan makhluk bawah tanah mengetahui dunia atas dengan kekuatan melebihi prajurit peringkat ke-9 dan melampaui kemampuan manusia. Fang bertanya kepada gurunya mengapa mereka tidak bisa langsung melewati gerbang tersebut, dan ia mengatakan bahwa memecah isolasi spasial akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa isolasi tersebut perlahan-lahan melemah sejak portal pertama muncul. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat 22 gerbang yang tidak saling terhubung dan informasi lebih lanjut masih sulit dijangkau, sambil mencatat bahwa jumlah makhluk bawah tanah jauh melebihi jumlah manusia dan daerah tersebut memiliki sumber daya yang sangat berharga. Setelah kelas, Bai kembali mendekati Master Luo, memohon agar Yang Qi diterima sebagai muridnya. Luo ragu sejenak, namun akhirnya setuju untuk memberi gadis itu kesempatan. Lalu dengan lembut meminta Bai untuk pergi karena kesehatannya yang menurun. Saat Bai berjalan pergi, Luo menjadi sedikit tegas terhadap Yang Qi, menuduhnya membuang-buang sumber daya. Fang ikut campur untuk membela, tetapi Luo langsung mengalihkan perhatiannya kepada Fang, mempertanyakan mengapa ia baru mengasah 6 koin sejauh ini. Fang berpura-pura menangis sedih, mengaku bahwa keluarganya sudah tua dan ia sangat bergantung pada koin-koin tersebut untuk berkembang. Mendengar hal itu, Luo melunak dan memberinya beberapa sumber daya sebelum menyerahkan sebuah gulungan. Ia mengatakan kepada Fang untuk menunggu di gerbang distrik selatan dan menyerahkannya kepada seorang lelaki tua berambut putih yang muncul dari bawah tanah. Ia juga meminta Fang untuk menyampaikan kepada pria itu bahwa putrinya masih mencintainya dan seharusnya tetap berada di sisinya. Begitu Fang dijanjikan cukup sumber daya untuk merasa kaya, ia langsung pergi ke penjaga toko. Dengan bangga membual bahwa ia sekarang memiliki lebih dari 1000 kredit. Ia menuntut pil vitalitas tingkat 3 dengan kualitas terbaik sebagai gantinya. Lelaki tua penjaga toko langsung tahu bahwa pasti Luo yang memberinya poin sebanyak itu. Dan ketika ia penasaran bertanya apa yang dilakukan Fang untuk mendapatkan semua itu, Fang dengan senang hati menyerahkan gulungan tersebut. Orang tua itu melihat sekilas dan bergumam bahwa orang yang disebutkan bukan hanya mentornya, tetapi juga musuh bebuyutannya. Tidak lain adalah penguasa alam peringkat 9 di Gua Modu. Fang terdiam,
menyadari bahwa ia telah dipermainkan seperti badut. Saat malam tiba, Fang berjongkok di semak-semak bersama teman-temannya ketika mereka melihat pergerakan di dekat gerbang. Fang curiga orang itu mungkin ayah dari anak buahnya, dan tepat saat lelaki berambut putih panjang muncul, Fu maju dan menyerahkan surat sambil mengatakan bahwa Luo merindukannya. Lelaki tua itu menatap dan meminta konfirmasi. Maka pemuda kita keluar dari persembunyian dan mengangguk. Tanpa berkata sepatah kata pun, tetua berambut putih itu mengirim Fang terbang dengan satu kibasan dan lenyap begitu saja, meninggalkan Fu membeku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Fu menjelaskan kepada Fang bahwa orang yang dihadapinya tadi malam tidak lain adalah Raja Ular Wukusan, peringkat ke-47 dan wakil kepala sekolah Mo. Ia meluruskan kesalahpahaman, mengatakan bahwa pria itu bukan ayah Luo, melainkan suaminya, dan mereka bahkan memiliki seorang putri bersama. Fu menambahkan bahwa menurut ayahnya, kepala sekolah Wo pernah menyeret putrinya ke dalam misi bawah tanah dan akhirnya kehilangan sang putri, terpaksa menyaksikan dengan tak berdaya saat putrinya meninggal. Kemudian, ketika Fang sedang mendalami latihan, mentornya dan wakil kepala sekolah mendatangi penjaga toko. Sang Raja Ular mengamati dengan saksama saat Fang menggunakan energi mentalnya untuk menangkap partikel energi, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh prajurit tingkat 6, meskipun Fang baru berada di tingkat ketiga. Melihat pertunjukan luar biasa ini, para mentor segera menyadari bahwa murid mereka adalah salah satu dari prajurit mutasi langka yang sangat kuat. Setelah selesai, Fang dengan gembira mengumumkan bahwa ia telah mencapai puncak tingkat ketiga, mendapatkan persetujuan dari sang guru. Ia mengatakan kepada Fang untuk kembali nanti agar bisa diajari teknik tingkat lanjut. Keesokan harinya, Fang memulai sesi latihan intensif di bawah bimbingan Master Luo. Akhirnya, hari besar pun tiba dan semua murid muda bersiap untuk turun ke bawah tanah. Para mentor dan sesepuh emas datang untuk melepas mereka, memberikan kata-kata penyemangat dan mengingatkan mereka akan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban dalam perjalanan ini ke sarang bawah tanah. Saat mereka bersiap untuk berangkat, para tetua mengucapkan salam perpisahan, berharap mereka kembali dalam keadaan utuh. Setelah mereka mencapai tujuan, Tang Fang mengatakan kepada semua orang untuk mengambil perlengkapan penting, dan kelompok-kelompok bergerak bersama menuju pos militer, di mana ia menunjukkan surat izinnya kepada seorang prajurit yang tampaknya selevel dengannya. Setelah itu, mereka semua menuju aula misi bawah tanah tempat para prajurit dari berbagai penjuru berkumpul untuk menukar hasil rampasan dengan barang-barang berguna. Kemudian, mereka menuju pintu paduan besar yang memisahkan markas dengan wilayah bawah tanah yang dibangun untuk mencegah kemungkinan invasi. Setelah seorang pria yang tampak seperti Jack Sparrow memberi mereka izin masuk, ia memperingatkan Fang agar tidak mencari celaka sendiri. Dan Tang menjelaskan bahwa pintu tersebut hanya mengizinkan satu orang masuk dalam satu waktu. Saat kelompok itu menuju sebuah ruangan dan menaiki tangga ke arah pusaran merah menyeramkan, Fang berjalan mendekat dan menyelipkan lengannya ke dalamnya, membuat semua orang panik karena berpikir lengannya patah, sebelum akhirnya mengaku bahwa ia hanya bereaksi berlebihan. Ini membuat Xiaomen sangat marah, sampai dia menendangnya dengan gaya Chuck Norris langsung ke dalam lorong antar dimensi yang sepenuhnya terdiri dari partikel energi. Saat Fang mempertimbangkan untuk menyerap semuanya, Tang dengan cepat memperingatkannya untuk tenang atau dia akan menghancurkan seluruh lorong itu, lalu menjelaskan bahwa gerbang tersebut semakin tidak stabil seiring berjalannya hari. Dan jika bumi terhubung langsung ke dunia bawah dan mereka gagal mempertahankan garis pertahanan, maka umat manusia akan hancur. Fang menyadari bahwa ini bisa menjebak semua orang yang sudah berada di dalamnya tanpa ada kesempatan untuk kembali. Bahkan tubuh mereka pun tidak. Dengan pemikiran berat itu, semua orang masuk ke dalam. Di dalam, Tang memperkenalkan mereka kepada seorang jenderal dunia, bawah peringkat ke-6 yang memimpin dan membimbing mereka, sampai tiba di tempat kumuh bernama Kota Harapan, yang nyaris roboh dan hanya memiliki fasilitas paling minim bagi seniman bela diri untuk bertahan hidup. Jenderal Exu lalu menjelaskan bahwa kota Taiman melancarkan operasi militer terhadap Kota Harapan beberapa kali dalam setahun, dan mereka selalu bertahan sampai saat ini. Tapi kali ini, katanya, sudah waktunya bagi Kota Harapan untuk membalas. Rencananya adalah mengirimkan regu-regu pejuang yang tersebar untuk membersihkan unit-unit musuh kecil di sekitar wilayah itu. Ia memperingatkan para murid bahwa ini adalah pertempuran nyata antara hidup dan mati, sekaligus menegaskan bahwa tugas pertama mereka hanyalah memahami medan dan mengikuti perintah kata demi kata saat berada di dunia bawah. Saat mereka meninggalkan kota, Tang mengungkapkan kenyataan pahit dari dunia bawah, menggambarkan gambaran suram tentang apa yang menanti di depan.
Merasa tidak sabar, dia tiba-tiba berkata bahwa dia akan membawa peringkat ketiga masuk lebih dalam sendirian dan mengatakan dengan wajah serius bahwa mereka tidak bisa bergerak lambat dan para murid harus bertahan hidup sendiri begitu mereka masuk ke alam liar. Fang berdebat bahwa itu terlalu berisiko bagi kelompoknya, tapi Tang membalas dengan keras bahwa kalau dia begitu khawatir, lebih baik dia pergi sendirian dan benar-benar bertarung daripada hanya bermalas-malasan. Fang membalas bahwa ini adalah pertama kalinya dia keluar sana, tapi Tang memotong dan bertanya, kenapa seorang prajurit peringkat ketiga begitu ketakutan dan apakah dia benar-benar bangga memamerkan kekuatannya di depan teman sekelas yang lebih lemah. Sementara mentornya Wang, di level yang sama sudah menghadapi monster peringkat keempat seperti pejuang sejati. Tang menyebutnya sebagai kekecewaan besar dan pemborosan bakat. Ia menolak mengakuinya, mengingatkan Fang bahwa tujuannya adalah melayani umat manusia. Fang menjawab bahwa dia tidak takut mempertaruhkan nyawanya. Maka, Tang menantangnya untuk membuktikannya dan pergi bersama murid-murid lainnya. Beberapa saat kemudian, saat pemandu memperingatkan semua orang agar tetap dekat, Yang Xi menyadari bahwa dia sudah lama tidak melihat Fang, sebelum akhirnya mereka sadar bahwa dia sudah menghilang cukup lama. Dalam jalurnya sendiri, Fang segera menyadari bahwa dia benar-benar terdampar saat seorang penghuni gua tiba-tiba muncul dari semak-semak dan menyerang dengan gaya kejutan seperti dalam Assassin's Creed. Dia menghunus senjatanya, tapi makhluk itu mundur ke rumput tinggi. Tetap waspada, Fang menyelaraskan diri dengan lingkungan dan menembakkan ledakan energi yang langsung menewaskan makhluk itu seketika. Ia terkejut betapa miripnya makhluk itu dengan manusia dan memeriksa identitasnya yang memiliki tanda kota timan, lalu mengambil batu energi dari mayatnya. Saat dia mundur, 3 prajurit muncul untuk memeriksa tubuh itu. Namun, ketika salah satu dari mereka sedikit memiringkan kepala ke arah Fang, dia sadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ketika para prajurit itu menyerbu Fang dengan senjata terhunus, pemuda kita langsung bergerak dan melancarkan serangan yang langsung dibelokkan. Tanpa membuang waktu, dia lari ke arah berlawanan, melesat di antara pepohonan seperti monyet. Trio itu mengejarnya, dan meskipun Fang mencoba menyerang di udara, tak satu pun serangannya yang berhasil. Menyadari bahwa serangan tak akan berhasil, dia menyalurkan energi ke kakinya untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Sementara Fang sibuk melarikan diri dari trio haus darah itu. Dekan sekolah dan yang lainnya mulai khawatir bahwa dia mungkin tersesat terlalu jauh, sehingga memperumit misi. Untungnya, Fang berhasil mengalahkan ketiganya. Tapi saat dia hendak menghela napas lega, seekor rubah raksasa dengan kulit seperti macan tutul dan tubuh emas berkilau yang dikenal sebagai Raja Kelicikan Lin menghalangi jalannya. Sebelum Fang bisa bereaksi, ketiganya mencoba menyerangnya dari atas, berharap mengejutkannya. Tapi begitu mereka melihat rubah itu, mereka mencoba melarikan diri, hanya untuk disedot seluruh energinya oleh Lin, yang lalu mengarahkan tatapan lapar ke arah pemuda kita sebagai santapan berikutnya. Tepat saat si rubah licik melangkah ke depan Fang, dia mulai berpikir apakah ini akhir hidupnya. Tapi secara tak terduga, makhluk itu hanya mengendusnya. Fang dengan cepat menyadari bahwa makhluk itu pasti mencium aroma batu hijau yang dia bawa. Dalam tindakan putus asa untuk menyelamatkan dirinya, dia melemparkan batu itu tanpa berpikir panjang. Rubah itu tampaknya tertipu dan menelan batu yang sangat mahal itu. Tapi tepat saat Fang mulai berpikir bahwa dia telah menipu binatang itu, makhluk itu menatap langsung ke matanya dan mulai menyerap energinya dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu, dekan sekolah menatap ke sekeliling hutan, berharap bahwa Fang tidak melakukan tindakan bodoh dengan masuk ke sarang rubah karena dia tahu betapa berbahayanya makhluk itu dan menyadari bahwa makhluk licik itu hampir menembus ke tingkat ke-8 yang akan membuatnya menjadi mimpi buruk untuk dihadapi. Tepat saat itu, si rubah tiba-tiba berhenti menyerap energi dan dengan santai kembali berbaring di tempat tidurnya yang biasa. Setelah menghabiskan sekitar 14 juta poin seni bela diri dan menyerap setiap batu energi yang dimilikinya, Fang kabur dari area itu, berjanji kepada Raja Rubah bahwa dia akan kembali membawa makanan yang lebih lezat seperti para prajurit tadi. Dan tepat saat dia melompat keluar dari wilayah itu, tertawa seperti orang gila karena berhasil selamat, 4 prajurit muncul tepat di depannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pemandu kami langsung memancing mereka ke arah rubah. Dan begitu makhluk itu mulai melahap camilan barunya, Fang kembali melesat dalam pelarian gilanya. Beberapa saat kemudian, Fang bertemu dengan sekelompok prajurit yang benar-benar berbeda dan sama sekali tidak mirip dengan yang sebelumnya. Ketika ia melihat totem yang mereka bawa, ada sesuatu yang terasa familiar dan ia mulai curiga apakah mereka berniat menyerang Kota Harapan. Memutuskan bahwa ia harus segera memperingatkan kota, Fang bersiap untuk kembali. Tetapi satu-satunya jalan keluar adalah melewati wilayah Rubah Raja. Mengetahui hal ini, ia kembali ke sarang si rubah
dan menemukan bahwa semua prajurit sudah menjadi santapan. Menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, Fang hanya berdiri membiarkan makhluk itu menyerap energinya lagi. Saat melihat sekeliling, ia menemukan sebuah sarung tangan di dekat salah satu prajurit dan menunjukkannya pada sang rubah raja, meminta izin untuk mengambilnya agar ia bisa memburu lebih banyak makanan untuknya. Tak disangka, benda itu memberinya lebih dari 6 juta poin, dan ia mulai berpikir apakah mengumpulkan lebih banyak benda seperti itu bisa membuat sistemnya naik level. Dengan persetujuan sang raja rubah, Granity pun berangkat lagi, dan pada titik ini, Fang praktis telah menjadikan makhluk kuat ini sebagai kode curangnya sendiri. Setelah mengumpulkan cukup banyak barang dari para prajurit yang gugur, ia pergi lagi, siap untuk langkah berikutnya. Sementara itu, Luo tiba dan mengetahui bahwa muridnya menghilang. Tapi sebelum ia bisa bereaksi terlalu jauh, Tang mengatakan bahwa prioritas utama sekarang adalah menangani kota Tiamin. Dan ketika perdebatan mulai memanas, semua orang tiba-tiba melihat anak kita berlari seperti orang gila ke arah mereka, dan langsung bersorak senang melihatnya kembali. Fang berteriak minta tolong saat ia berlari karena para prajurit itu tepat di belakangnya. Tanpa membuang waktu, Tang melompat dan menyelamatkannya dengan terjun ke pertempuran melawan prajurit tingkat 5. Pemimpin kelompok itu menyadari dirinya kalah kuat, memutuskan menggunakan anak buahnya sebagai umpan dan kabur. Tapi Tang mengejarnya, dengan cepat menangkap dan menghajarnya sebelum membiarkannya pergi dengan beberapa tulang retak. Saat semua menunggu, Fang akhirnya muncul sambil memegang medali prajurit gua dan dengan bangga berteriak bahwa ia tidak gagal dalam misinya, bahkan berhasil membunuh seorang prajurit puncak tingkat 5. Luo mengetahui bahwa muridnya dikirim dalam misi dan marah kepada kepala sekolah. Tapi begitu ia melihat muridnya berdiri dengan selamat, ia tak bisa menahan senyum. Para prajurit di sekitar mulai meneriakkan nama Fang, dan tampaknya dia kini resmi menjadi wajah yang dikenal. Malam itu, saat Fang sedang dirawat, Luo menegurnya karena mempertaruhkan nyawanya. Tapi Fang cepat-cepat mengganti topik dan mulai menceritakan apa yang ia lihat saat melarikan diri. Menambahkan bahwa ia merasa kota takdir mungkin berada dalam bahaya besar. Begitu para atasan mendengarnya, mereka langsung bertindak dan bersiap untuk bertahan. Kemudian para prajurit dari seluruh markas berkumpul sementara para guru membahas betapa mereka kalah jumlah dan bahwa kepala sekolah lama takkan turun tangan kali ini karena tubuh emasnya hampir habis kekebalannya dan memaksanya bertarung bisa mengorbankan nyawanya. Di ruang perawatan, Sumi memberitahu Fang bahwa mereka akan berperang dengan pasukan bawah tanah. Suasana berubah menjadi serius hingga Fu menyela dengan mengatakan bahwa ini adalah peluang sempurna untuk naik level seperti tak pernah terjadi sebelumnya, yang langsung membakar semangat semua orang. Tapi Guru Luo menyuruhnya untuk tidak ikut karena dia masih terluka, dan Fu membalas agar ia berhenti menarik perhatian seolah sedang mencari popularitas. Fang berkata ia tak akan tinggal diam mengetahui ia bisa kehilangan semua orang dalam sekejap. Ia mengakui takut mati, tapi kehilangan teman lebih buruk dan ia bersumpah akan menghancurkan 2 kota sendirian jika perlu. Guru Luo lalu membawanya kembali ke realita, mengingatkan bahwa tempat itu dipenuhi monster tingkat 8 dan 9 dari jurang kegelapan. Tetap saja, Fang meminta pil pemulih dari Yangshi dan menelannya seolah tak ada apa-apa, sementara Fu memperingatkan bahwa ia kini punya beban besar untuk dipikul. Saat Fang memandangi senjatanya yang rusak, sang kapten muncul dan memberinya bilah sabit peringkat B hasil rampasan dari musuh yang ia kalahkan. Dengan itu, semua orang bersiap dengan perlengkapan baru tepat saat bala bantuan mulai bermunculan lewat portal. Pada saat yang sama, Fang menyadari luka-lukanya sudah terlalu parah untuk disembuhkan. Jadi satu-satunya harapannya adalah menembus hingga tubuh emas tingkat 8 seperti kepala sekolah jika ia ingin bertahan dalam pertempuran ini. Dengan tekad itu, ia menetapkan tujuannya, menyusul seniornya Wang setelah mencapai terobosan. Kemudian di ruang rapat, Kim membanggakan diri sebagai salah satu dari 2 petarung peringkat 3 yang dipanggil untuk membantu. Dan pengarahan dimulai dengan Tang menjelaskan siapa target mereka. Ketika Zhang Li mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam, pria besar itu membungkamnya, mengatakan bahwa bahkan kekuatannya tak akan berarti dalam pertempuran ini, dan bahwa perang bukan taman bermain. Jadi semua orang harus patuh pada perintah sepenuhnya. Para prajurit kemudian membawa 2 peti berisi batu pemulih energi. Tetapi tak lama kemudian, suara sangkakala perang terdengar dan mereka dipaksa untuk bergerak. Di medan perang, para prajurit gua sudah menyebar dan siap menyerang kapan saja. Sang jenderal menyatakan bahwa inilah saatnya umat manusia melakukan serangan balik, dan semua orang menghancurkan batu energi mereka untuk mengisi tenaga saat pertempuran besar di udara pun dimulai. Setiap petarung mengerahkan segalanya saat orang-orang gua menyeramkan itu merayap di dinding, seperti para titan kartun mini. Xiaomen dan Zhao Li langsung beraksi dan memamerkan hasil latihan mereka.
Pada saat yang sama, Yang Shi dan gurunya Bai bertarung berdampingan seperti duo dinamis. Sementara itu, Fang dan Fu membuktikan bahwa mereka juga mengesankan tampil sebagai tim impian yang sesungguhnya. Berdiri saling membelakangi, mereka berdua menembaki kawanan manusia gua seperti bukan apa-apa. Hingga seorang NPC peringkat keempat tiba-tiba menyergap mereka. Tapi sebelum hal itu berkembang jauh, Qin muncul dengan senyum percaya diri, menyuruh musuh untuk melawan yang sepadan dengannya, lalu menyerang dengan serius hingga akhirnya si musuh memutuskan untuk bertarung sungguhan. Saat prajurit musuh mencoba melawan, Qin dengan santai melempar pedangnya ke langit dan meninju harga diri musuh sampai hancur, mengirimkannya terbang tepat ke arah pedang yang jatuh dan menancap brutal di tubuhnya. Setelah itu, para prajurit mengaktifkan bises dan meluncurkan sambaran besar untuk menghabisi pasukan rendahan dan persediaan musuh. Sementara para instruktur dengan mudah menumbangkan para prajurit kelas menengah. Ini membuat jenderal musuh naik pitam dan menyerbu langsung ke arah Wu. Membuat semua orang bingung harus berbuat apa saat para petarung terkuat mereka kesulitan bertahan melawan musuh yang jelas-jelas lebih tinggi peringkatnya. Saat mempertimbangkan pilihannya, seseorang mengusulkan untuk menggunakan meriam energi. Tapi dia langsung menolaknya karena sekali tembak saja bisa menghabiskan biaya jutaan, membuatnya berpikir bahwa ini mungkin akhir dari kota harapan. Saat itulah Fang melihat jenderal musuh benar-benar mengungguli Wu, dan satu persatu para manusia terkuat mulai tumbang seperti lalat. Ia mencoba ikut campur, tapi Qin menyuruhnya santai karena mereka cuma akan jadi daging cincang dengan level kekuatan mereka yang rendah. Saat itu juga, mereka melihat sebuah ledakan mematikan meluncur ke arah Guru Luo, tapi dia diselamatkan di detik terakhir oleh serangan kejutan yang ternyata berasal dari mantan kepala sekolah dan pasukan para tetua tangguh yang disebut Yesusers. Tak lama setelah itu, Hansu dan kru dari turnamen pun muncul. Setelah pertukaran singkat, para tetua berotot itu maju menghadapi jenderal musuh dan anak buahnya dengan gaya. Dan para murid pun ikut terbakar semangat untuk bergabung dan memberi kontribusi mereka. Saat kepala sekolah mematahkan lengannya sendiri, seolah bukan apa-apa dan menghina ibu si manusia binatang karena jelek, musuh yang murka menumbuhkan lengan tambahan dan membalas dengan memotong kepangan rambut sang tetua. Ia lalu melepaskan rentetan ledakan ke seluruh medan perang, menewaskan beberapa prajurit dan membuat kepala sekolah sadar bahwa semakin lama ini berlangsung, semakin tinggi jumlah korban dari pihak manusia. Ingin melindungi generasi muda, sang tetua mengaktifkan mode Ultra Instinct. Auranya yang keemasan bersinar lebih terang dari sebelumnya saat ia bertarung dengan jenderal musuh yang sudah diperkuat. Tepat sebelum si manusia binatang melompat ke udara dan meluncurkan jurus pamungkasnya langsung ke arahnya. Tapi sang kakek tetap tenang seperti mentimun dingin dan berkata bahwa dia tidak membentuk tubuh emas hanya untuk mati diam-diam. Ia lalu menyerbu langsung dan melepaskan seluruh sisa energinya dalam satu ledakan terakhir yang mulia, menghancurkan hampir setengah pasukan musuh dalam ledakan itu, memaksa para pejuang gua untuk mundur. Semua orang terdiam dalam keheningan saat menyadari bahwa itulah terakhir kalinya mereka melihat sosok luar biasa dari sang tetua sejati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan dari alur cerita anime ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.